Pak, Kristen juga sama Pak, dulu Pak ke Indonesia datang Belanda. Tidak ada satupun orang di Indonesia yang ditodong dengan pistol untuk jadi Kristen. Tidak ada satupun orang di Nusantara ditodong dengan pistol supaya jadi Kristen. Saya kasih 1 miliar kepada Muhammad Abdul Somad kalau dia bisa membuktikan di balik salib di gereja-gereja itu ada jin kafirnya. Saya akan jadi Islam. Kalau ada jinnya ya. Jin kayak macam. Jadi saudara, ya, saya ulangi tadi ya, apakah dakwah? Dakwah itu mensiarkan apa yang kita yakini, ya, memberitakan apa yang kita yakini. Nah, bagaimana dakwah yang sesat itu? Dakwah yang sesat itu adalah dakwah, ya, siar ketika Anda melakukan pemaksaan dengan pembunuhan, ya, Anda mensiarkannya dengan pedang, itu sesat. Ya, dan rata-rata, ya, semua agama yang disiarkan dengan pedang itu akan membodohi rakyatnya, ya. Dan agama ini nggak bisa dikritik. Nah, itulah kesesatan. Jadi Anda yang di live sound, di live YouTube, ya, kalau Anda melihat, ya, ada banyak sekali persekusi terhadap agama tertentu dari agama yang mayoritas atau agama yang merasa paling benar sendiri, itu tandanya agamanya lagi sesat. Pak, kan nggak semuanya setuju Pak, iya, tapi nyatanya kan dibiarkan oleh yang ngakunya yang benar. Semua kan merasanya benar nih, Islam ini kan semuanya merasanya paling benar, ya kan? Lalu mereka saling, tapi nyatanya kan dibiarin. Gus Yakut sampai hari ini membiarkan penutupan gereja, dia nggak berani ngapa-ngapain, ya kan? Itulah sebabnya saya sebut Gus Yakut itu Santoloyo. Kalau Gus Dur adalah santo beneran, kalau Gus Yakut Santoloyo. Mengapa? Karena Gus Yakut itu retorika doang. Nah, Pak, Kristen juga sama Pak, dulu Pak ke Indonesia datang Belanda. Tidak ada satupun orang di Indonesia yang ditodong dengan pistol untuk jadi Kristen. Tidak ada satupun orang di Nusantara ditodong dengan pistol supaya jadi Kristen. Nggak ada. Ya, kalau ada itu karangannya orang Islam. Ya, nggak ada. Mereka kalau bilang glory gospel, mereka itu sendiri-sendiri jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Bahkan misionari dari Belanda yang membela pribumi, ya, itu dipulangkan sama tentara Belanda. Dan banyak misionari Belanda yang memajukan kesejahteraan, tapi kemudian dia harus melanggar policy dari pemerintah Hindia Belanda, dipulangkan. Ya. Tetapi sebenarnya orang Belanda sendiri waktu datang ke Indonesia itu tidak menjajah. Jadi salah kalau Anda bilang menjajah. Karena Indonesia itu dijual, Nusantara itu dijual kepada Belanda oleh sultan-sultan Islam. Sudah kita bahas panjang lebar dulu ya, videonya udah banyak. Cari aja videonya ya. Di YouTube saya tuh banyak berjam-jam ya, sampai 4 jam, 6 jam. Data-datanya sudah semua kita kasih, data akurat semua. Nah, jadi apakah Kristen pernah terjebak di dalam itu? Pernah. Ya, selama 300 tahun, Kristen pernah terjebak. Ya, sekitar tahun 600 sampai tahun 900. Disitulah bersamaan dengan bangkitnya Islam. Tahun 600 sampai 900, gereja memaksa orang untuk menjadi Kristen, tetapi tidak dibunuh. Tetapi maksudnya adalah dipaksa bayar pajak gereja. Nah, disitulah gereja masuk dalam kesesatan dan Islam, ya. Makanya Islam bisa menguasai wilayah-wilayah Kristen. Mengapa? Karena di wilayah-wilayah Kristen tahun 600 sampai tahun 900 saat itu mereka jengkel, mereka marah dengan gereja. Karena orang-orang di penjara karena nggak bayar pajak gereja.
Islam masuk ngambil kesempatan di situ. Iya, mereka pikir, oh ya benar juga ya, nggak taunya mereka jadi Islam tambah terpuruk. Nggak lebih baik, ya, sama saja. Wah, tapi itu sejarah menuliskan ada keadilan Pak, ada kemakmuran di zaman Islam. Anda percaya? Indonesia itu kalau promosi kemana-mana, si Yusuf Kala sama si Maruf Amin belajar dari Indonesia Kerukunan Umat Beragama. Saya bilang, gundulmu peang. Kok rasa lu udah tua masih doyan bohong lagi. Nggak ada keadilan sosial di Indonesia. Nggak ada. Belum lagi jadi khilafah saja gereja ditutupin. Belum lagi khilafah gereja dibomin. Belum lagi khilafah saja, coba lihat historisnya. Penista-penista agama Kristen nggak ada yang masuk penjara. Ya Waloni saja nih baru nih pertama kali. Ya. Baru Yaya Waloni penista agama Kristen yang masuk penjara. Yang karena menista agama, baru Yaya Waloni. Kenapa? Ya karena gua teriakin dari sini. Kalau nggak diteriakin, dan mereka bingung gimana mau nangkep si Paul. Karena saya dilindungi oleh undang-undang Eropa, negara di mana saya tinggal. Tidak ada namanya ujaran kebencian segala macam. Saya nggak pernah benci sama orang Islam. Ya, jadi itu. Ya, tahun 600 sampai tahun 900 makanya akhirnya perang salib. Kalau gereja tidak korup saat itu maka nggak perlu ada perang salib. Mengapa? Karena Islam nggak akan bisa bertumbuh. Di negara yang gerejanya berdiakonia dan bermarturia seperti Eropa, Islam nggak bisa tumbuh. Bohong yang Anda dengar itu dustanya kiai-kiai yang bohong. Saya kan tinggal di Eropa. Ya, Islam itu di Eropa tumbuh bukan karena dakwah, tapi karena imigran-imigran datang ke sini bawa anaknya 10. Ya. Bawa anaknya 10, rembel. Saya pernah lihat itu ya. Saya pernah lihat waktu saya itu, ini ibu masih muda, anaknya tuh kecil, kayak boneka, ingat nggak? Kayak boneka-boneka yang itu yang kecil, besar, kecil, tambah kecil, bisa urut begitu ya, kayak anak ayam jalan begitu, lucu banget tuh. 10 itu, 10 kasihan, jebol tiap tahun nganak ya, tiap tahun beranak. Itu Islam itu di Eropa bertumbuh ya karena orang-orang dari Arab sana beranak pinak di sini, bukan karena dakwah. Ya, salah Anda. Nah, jadi nggak ada. Kenapa? Karena gereja-gereja Eropa itu rajin berdiakonia. Semua gereja di Eropa rajin berdiakonia, kecuali gereja Indonesianya. Kecuali gereja Indonesianya. Cuman satu itu ya, yang rajin itu ya, Pastor Lut itu yang rajin, gereja Belgia itu yang rajin penginjilan diakonia. Jarang gereja Indonesia di Eropa ini mau penginjilan, mau turun ke jalan, mau berdiakonia, jarang sekali. Serem. Ya, kenapa seremnya? Karena gereja jadi paguyuban gereja Indonesia di Eropa. Gereja Eropanya ini ya, gereja Eropanya diakonia kencang loh. Itu kan Samaritan itu kan punya gereja itu, Samaritan yang nolongin imigran yang kalau di tengah laut itu. Mereka berani-berani loh, mereka punya kapal, punya apa. Oh, nanti saya lagi mau bikin ini juga ya. Ini juga ide baru juga nih ya buat yayasan ini ya. Kan ada banyak imigran yang Afghanistan itu yang di Indonesia itu. Nah, itu perlu kita kasih makan yang di Jakarta itu. Mestinya ada satu tim yang khusus masuk ke imigran ini, kasihan loh. Nah, mungkin perlu dicarikan apa yang diperlukannya, obat autan apa segala macam, dan perlu mereka diajari les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia itu ya. Mungkin perlu tuh kita tanya kerja sama PBB UNHCR yang ada di Indonesia. Itu ide ya. Makanya saya nonton itu sampai saya mau nangis ngeliat itu ya. Kasihan amat, sial amat lu pergi ke Indonesia. Itu sampai di emperan begitu. Kasihan ya. Dan ada yang nggak dapat makan ya. Ada yang udah, karena sudah ilegal, karena sudah nggak jelas ya. Kasihan. Wah, nanti itu nantilah itu nanti besok saya mau cerita. Nah, itu yang terjadi, penipuan-penipuan, itulah dakwah sesat. Itulah sebabnya ya Indonesia pun akhirnya diperbodoh terus. Karena ada dakwah sesat ini.
Rakyat kecil nggak berani mengkritik, membuka aib itu nggak berani, membuka sesuatu itu nggak berani. Asal dikritik masuk penjara, asal dikritik masuk penjara. Padahal KC kan ngomong juga nggak salah juga kan. Sebetulnya secara nalar nggak salah. Memang di dalam undang-undang penista agama itu disebut menista agama. Itu kalau di Indonesia, kalau di seluruh dunia, di negara-negara maju mah bukan. Itu namanya kritik terhadap agama. Makanya maju. Di Indonesia makanya kere. Begitu agamanya dikasih tahu yang salah, ngamuk. Makanya kere yang di Indonesia. Mengapa? Karena diperbodoh oleh agama. Diracun sama agama. Ya. Racun. Asal Islam biar profesor juga tolol pokoknya. Ya, Anies Baswedan tolol kan? Ya kan? Si Amin Rais kan tolol. Profesornya, rektornya UII itu tolol kan? Biar profesor asal jadi Islam tolol aja pokoknya. Kecuali ya Islamnya liberal. Dia berani self kritik. Ya kan, jadi Islam itu hanya menjadi kultur saja. Nah, orang Kristen juga melakukan dakwah sesat ada, ya, yaitu apa? Ketika Anda berdakwah, ya, untuk narikin duit dari umat, bukannya berdakwah kepada orang-orang Islam, tapi dakwahnya kepada gereja lain. Kalau perlu dijemputin dari gereja lain, pakai minibus ya kan, lagi mau ke gereja dijemputin satu-satu, diangkut ke gerejamu. Terus di gereja ditakut-takutin suruh bayar perpuluhan. Itu juga dakwah sesat. Pendetanya pakai jam tangan 2,5 miliar. Itu juga dakwah sesat. Ya, itu dakwah sesat. Dan kita harus jujur. Bahwa di gereja juga ada yang nggak benar. Itu pendeta-pendeta yang memperkaya diri, yang tidak peduli dengan lingkungan. Ya. Coba lihat gerejanya Tiberias. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Tiberias sesat. Coba lihat gerejanya Gilbert. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Gilbert sesat. Anda lihat Betani. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Betani sesat. Anda lihat GBI. Anda lihat gerejanya Niko. Kalau lingkungannya kumuh, berarti Niko sesat. Karena ajaran Tuhan sudah jelas, sudah kasih makan. Ya. Jadi kalau sampai gerejanya megah, alat musiknya mahal-mahal sampai miliaran, tapi masih ada orang miskin di sekeliling gereja itu, berarti itu gereja sesat. Karena tidak melakukan firman Tuhan kan? Berarti sesat. Lalu yang diajarin apa di gerejanya dia? Nah, begitu. Coba Anda masuk gerejanya Gilbert. Kalau masih ada yang nggak bisa bayar sekolah, berarti gerejanya Gilbert sesat. Kalau sampai gerejanya Tiberias masih ada jemaat yang nggak bisa bayar sekolah, berarti itu Tiberias sesat. Ya, begitu. Kalau sampai di jemaatnya Niko masih ada yang nggak bisa bayar sekolah, berarti gerejanya Niko sesat. Karena itulah gereja dipanggil untuk mengatasi kemiskinan. Anda lihat ya di dalam Lukas itu ya, Lukas 4. Roh Tuhan ada, Allah ada padaku untuk membebaskan orang-orang miskin dan tawanan. Gitu. Pak itu kan secara rohani, enggak dong. Secara rohani gimana sih? Nah itu, Anda yang begitu, sudah begitu langsung dimetaforakan. Yang sudah jelas-jelas metafora, Anda bikin real. Perpuluhan. Itu kan zaman perjanjian lama. Lalu Anda bikin real, disuruh jemaatnya suruh bayar perpuluhan. Begitu Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan orang miskin dan tawanan, memberikan kabar baik pada orang miskin dan melepaskan tawanan. Anda bilang, itu metafora. Itu hanya bagi Yesus. Ya, gitu. Nah itu rasa sesat. Cuman Tuhannya pilih-pilih. Nah, kan lucu kan? Padahal kita disuruh memberitakan kabar baik pada orang miskin. Oh iya, saya memberitakan kabar baik, Pak. Berikan kabar baik orang miskin. Iya, namanya kabar baik sama orang miskin itu kalau dia nggak makan 7 hari, tiba-tiba tuh tadi Elvis datang, ya kan, ngasih makan. Itu kabar baik tuh. Ya, itu namanya kabar baik. Action. Kabar baik nggak cuma omong, itu namanya janji palsu. Kalau Anda cuma cerita toh, wah Tuhan Yesus baik saudara-saudara, nanti kamu akan disediakan, ayo doa Jehovah Jireh. Dia lagi lapar.
Pendeta tahu dia lapar, pendeta tahu dia pendeta punya uang, itu jemaat nggak bisa bayar sekolah. Lalu Anda bilang, ayo Jehovah Jireh, berdoa Jehovah Jireh. Itu namanya penipuan, kabar palsu. Kalau kabar baik yang sejati, gereja tahu, gereja ini kaya. Gereja tahu jemaatnya ada yang laparan, langsung didatangi kasih makan. Itu kabar baik. Gereja melihat ada jemaat yang nggak bisa bayar sekolah, nunggak sekolah, SD, SMP, SMA, bayarin. Itu kabar baik yang sejati. Ya, itu kabar baik yang sejati. Itu, ya, Anda harus bedakan. Anda harus bedakan. Ya. Itulah dakwah yang sesat dari gereja. Nah, dakwah yang sesat dari gereja membuat kita jadi berilusi tentang agama, dan Anda semua ya buahnya itu tadi. Yang kalau saya kritik pendetanya, anak buahnya ngamuk, senggol bacok sama saya. Itulah buahnya. Ya, hanya saya melarang Anda membela saya. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin saya, Anda nggak usah berantem belain saya. Ya, nggak usah. Biar Tuhan yang bela saya. Kalau memang Tuhannya saya sembah hidup, biar Tuhan yang bela saya dong. Nggak usah Anda teriak-teriak bela saya. Sebab nanti malah jadi ribut. Anda cukup meneruskan, melakukan apa yang saya ajarkan. Itulah sabda Nabi ke-26. Nah, ya, kemudian kita balik lagi dakwah sesat. Bagaimana bisa seorang Abdul Somad, ya, ini bisa mengatakan ada jin kafir lalu katanya bebas hukum, alasannya karena dia ada di lingkungannya. Saya kasih tahu Anda ya, Abdul Somad ini kesalahannya. Dia ngomong sama umatnya, ya, bahwa di salib ada jin kafir. Ya, makanya jangan pergi ke rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen. Itu ambulan itu jangan pakai tanda salib, tapi pakai tandanya bulan bintang. Ya kan? Satu, Somad sudah sesat. Dia menyesatkan umat, dia menipu umatnya. Mana ada jin di balik salib? Dia bisa buktikan nggak? Saya kasih 1 miliar kalau Somad bisa membuktikan ada jin di balik salib Yesus Kristus itu. Saya kasih 1 miliar. Saya kasih 1 miliar kepada Muhammad Abdul Somad kalau dia bisa membuktikan di balik salib di gereja-gereja itu ada jin kafirnya. Ya, ada jinnya. Kalau Anda bisa membuktikan ya ada jin ya, saya kasih 1 miliar. Ya. Dan saya akan jadi Islam kalau ada jinnya ya. Jin kayak apa aja belum tentu kamu pernah lihat kok. Jinnya ya kamu, jin Islam. Ya, saya bisa membuktikan. Karena Islam kan itu memang agama jin kan, ada surat Al-Jin itu kan. Lalu itu alasannya karena diucapkannya di dalam masjid. Lalu disebarkan ke YouTube. Lalu orang Kristen boleh jawab nggak? Boleh dong. Ya kan? Lalu jawaban saya bagaimana? Jawaban saya Muhammad sesat. Kenapa kamu percaya sama Nabi Cabul? Kamu percaya sama Yesus dan Paulus? Ya katanya kan agama Paulus. Paulus tidak mengawini anak kecil. Paulus tidak kawin cerai. Oh, Paulus sudah pembunuh, iya, tapi sudah bertobat. Anda percaya dengan orang yang bertobat, yang dari pembunuh jadi tidak bunuh lagi? Apa Anda percaya kepada orang yang cabul, yang bahkan menantunya sendiri dikawinin? Percaya sama siapa Anda? Kan begitu kan? Lalu dibilang penistaan. Kan goblok namanya, menterinya. Goblok menterinya. Menterinya goblok. Yang benar bagaimana? Ya kita fair dong. Kita kan harus menjelaskan kepada si Abdul Somad. Muhammad Aceh kan harus jelasin sama si Muhammad Abdul Somad ini. Yang benar seperti apa. Ya kan? Saya juga harus menjelaskan. Karena itu sudah viral, maka saya harus jelaskan. Lalu gimana jelasinya? Penjelasan yang paling gampang adalah saya ngomong Muhammad cabul dan sesat. Kenapa kamu percaya orang cabul dan sesat? Kan begitu kan? Dia bilang ada jin kafir. Lalu jawaban saya, Muhammad cabul dan sesat. Kamu percaya orang cabul dan orang sesat? Simpel kan?
Nah itulah makanya ya. Lalu si Gus Yakut bilang lagi kemarin, Gus Yakut itu ya, wah saya kagum sama orang Kristen ya, kata-katanya kalau salah mau dimaafkan ya, karena ajaran Kristen itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya, artinya jangan menista agama orang lain. Gundulmu peyang, kamu juga sesat. Siapa bilang artinya itu? Nggak ada artinya itu. Mengasihi Tuhan itu ya dengan berdiakonia. Saya kasih apa namanya, ketika kita kasih makan umatnya Gus Yakut itu, yang melarat-melarat itu kita kasih makan. Walaupun mereka potensi buat menjarah toko-toko Cina, mereka bisa bakar gereja, tapi kita kasih makan. Itu namanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Mengasihi sesama itu yaitu tadi, si Gilbert, ya, dia jemaatnya yang nggak bisa bayar sekolah. Jangan sampai ada jemaatnya Gilbert yang tidak bisa bayar sekolah. Ya kan, karena dia pakai jam tangan 2,5 miliar, harusnya dijual. Itu tahu Gus Yakut, makanya saya ajak debat, kamu kan nggak berani. Yang pantas jadi menteri agama itu saya, bukan kamu. Ya kan? Ini tak ajarin. Kenapa dulu tak ajak debat Gus Yakut? Mau tak ajarin ini loh agama yang benar. Tapi kan nggak berani dia. Ya, nggak berani lah, orang dia juga cuman cari duit doang kok, retorika semua kok. Itulah kenyataannya. Ya,